Setelah tahu spektrum gelombang elektromagnetik, kita sekarang belajar penggunaan gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik dibagi menjadi 7 bagian berdasarkan tingkat frekuensinya. Berikut ini macam-macam gelombang elektromagnetik dari frekuensi terendah sampai frekuensi tertinggi. Yang pertama adalah kita bahas gelombang radio. Gelombang radio adalah gelombang yang dihasilkan oleh rangkaian elektronika yang disebut osilator. Frekuensi radio mulai dari 30 kHz ke atas. Gelombang ini dipergunakan untuk pertama ada untuk sarana komunikasi, kemudian memasak makanan dengan cepat dan ekonomis menggunakan microwave oven. Kemudian yang ketiga mendeteksi keberadaan suatu benda, radio detection and ranging atau radar. Gelombang radio adalah gelombang yang memiliki frekuensi yang paling kecil. Frekuensinya antara 10⁻⁴ sampai 10⁻⁷ Hz. Gelombang ini dapat dipantulkan oleh lapisan ionosfer sehingga dapat mencapai tempat-tempat yang jauh. Berdasarkan sistem modulatornya, gelombang radio ada dua. Ada gelombang AM sama gelombang FM. Kita bahas gelombang AM dulu. Gelombang AM atau amplitude modulation. Gelombang AM menggunakan frekuensi rendah dan dapat dipantulkan lapisan ionosfer bumi sehingga dapat mencapai tempat-tempat yang jauh. Sedangkan gelombang FM atau frequency modulation, gelombang FM menggunakan frekuensi yang tinggi atau VHF, very high frequency, sehingga tidak dapat mencapai tempat jauh. Dalam kehidupan sehari-hari, penggunaan terbanyak dalam komunikasi, penelitian luar angkasa, dan sistem radar. Radar berguna untuk mempelajari pola cuaca, badai, membuat peta 3D permukaan bumi, kemudian mengukur curah hujan, pergerakan es di daerah kutub, dan memonitor lingkungan. Panjang gelombangnya antara 0,8 sampai 100 cm. Lalu gelombang yang kedua adalah gelombang mikro. Frekuensi gelombang ini berkisar antara 10⁻⁹ Hz sampai 3 dikali 10⁻11 Hz. Penggunaannya terutama dalam bidang komunikasi dan pengiriman informasi melalui ruang terbuka. Bisa juga untuk memasak dan sistem PC aktif. Dalam sistem PC aktif, pulsa microwave ditembakkan kepada sebuah target. Lalu refleksinya diukur untuk mempelajari karakteristik target. Sebagai contoh, aplikasinya adalah Tropical Rainfall Measuring Missions atau TRMM. Ada juga Microwave Imager atau TMI yang mengukur radiasi microwave yang dipancarkan dari spektrum elektromagnetik. Energi elektromagnetik atmosfer bumi untuk mengukur penguapan kandungan air di awan dan intensitas hujan. Sifat gelombang mikro bagaimana? Gelombang mikro memiliki sifat antara lain menimbulkan efek panas jika berinteraksi dengan materi, kemudian mudah dipantulkan oleh benda berukuran beberapa meter karena panjang gelombangnya hanya beberapa sentimeter. Lalu manfaat gelombang mikro. Manfaatnya bisa untuk memasak makanan pada microwave oven, menghitung jarak, memandu pendaratan pesawat saat cuaca buruk, memandu peluru kendali pada radar, kemudian radar yang diperkuat yang disebut dengan lidar. Ini mirip laser tetapi berasal dari gelombang mikro. Manfaat yang selanjutnya untuk mengirim laporan pada jaringan CCTV atau closed circuit television. Kemudian gelombang yang tiga kita namai sebagai gelombang sinar inframerah. Sinar inframerah banyak digunakan di bidang kedokteran seperti menghambat sel kanker, di bidang industri dan astronomi untuk pemotretan bumi oleh satelit, dan untuk mempelajari struktur molekul menggunakan spektroskop inframerah. Inframerah adalah radiasi elektromagnetik yang memiliki panjang gelombang lebih panjang dari cahaya tampak, akan tetapi lebih pendek dari radiasi gelombang radio. Namanya berarti bawah merah inframerah itu bawahnya merah. Dari bahasa Latin infra yang artinya bawah. Merah merupakan warna dari cahaya tampak dengan gelombang yang terpanjang. Radiasi inframerah memiliki jangkauan 3 orde dan memiliki panjang gelombang antara 700 nanometer hingga 1 mm. Inframerah ditemukan secara tidak sengaja oleh Sir William Herschel, astronom kerajaan Inggris, ketika ia sedang mengadakan penelitian mencari bahan penyaring optik yang akan digunakan untuk mengurangi kecerahan gambar matahari dalam tata surya teleskop. Karakteristik dari sinar inframerah itu sendiri antara lain tidak dapat dilihat oleh manusia, tidak dapat menembus materi yang tidak tembus pandang, dapat ditimbulkan oleh komponen yang menghasilkan panas. Kemudian panjang gelombang pada inframerah memiliki hubungan yang berlawanan atau berbanding terbalik dengan suhu. Ketika suhu mengalami kenaikan, maka panjang gelombangnya mengalami penurunan. Lalu kegunaan sinar inframerah dalam bidang komunikasi. Yang pertama itu sebagai sensor
inframerah ya. Sistem sensor ini pada dasarnya menggunakan inframerah sebagai media komunikasi yang menghubungkan antara dua perangkat. Penerapan sistem sensor inframerah sangatlah bermanfaat sebagai pengendali jarak jauh, alarm keamanan, dan otomatisasi pada sistem. Adapun pemancar pada sistem ini terdiri atas sebuah LED light emitting diode inframerah yang telah dilengkapi dengan rangkaian yang mampu membangkitkan data untuk dikirimkan melalui sinar inframerah yang dikirim oleh pemancar. Manfaat yang kedua, adanya kamera tembus pandang yang memanfaatkan sinar inframerah. Sinar inframerah memang tidak dapat ditangkap oleh mata telanjang manusia, namun sinar inframerah tersebut dapat ditangkap oleh kamera digital atau video handycam. Dengan adanya suatu teknologi yang berupa filter IR/PF yang berfungsi sebagai penerus cahaya inframerah, maka kemampuan kamera atau video tersebut menjadi meningkat. Teknologi ini telah diaplikasikan ke kamera handphone. Manfaat selanjutnya untuk pencitraan pandangan seperti night scope. Inframerah digunakan untuk komunikasi jarak dekat seperti pada remote TV. Gelombang inframerah itu mudah untuk dibuat, harganya relatif murah dan tidak dapat menembus tembok atau benda gelap, serta memiliki fluktuasi daya tinggi dan dapat diinterferensi oleh cahaya matahari. Manfaat selanjutnya sebagai alat komunikasi pengontrol jarak jauh. Inframerah dapat bekerja dengan jarak yang tidak terlalu jauh, ya kurang lebih 10 meter, dan harus tidak ada penghalang. Kemudian sebagai salah satu standarisasi komunikasi tanpa kabel, inframerah dapat dikatakan sebagai salah satu konektivitas yang berupa perangkat nirkabel yang digunakan untuk menghubungkan atau transfer data dari suatu perangkat ke perangkat lain. Penggunaan inframerah yang seperti ini dapat kita lihat pada handphone dan laptop yang memiliki aplikasi inframerah tentunya. Ketika kita ingin mengirim file ke handphone, maka bagian inframerah harus dihadapkan dengan modul inframerah pada PC atau handphone yang lain. Selama proses pengiriman berlangsung, tidak boleh ada benda lain yang menghalangi. Fungsi inframerah pada handphone dan laptop dijalankan melalui IRDA atau Infrared Data Acquisition. IRDA dibentuk dengan tujuan untuk mengembangkan sistem komunikasi via inframerah. Ada kelebihan dan kekurangan inframerah dalam pengiriman data. Kita bahas yang kelebihannya dulu ya. Pengiriman data dengan inframerah dapat dilakukan kapan saja karena pengiriman dengan inframerah tidak membutuhkan sinyal. Kemudian pengiriman data dengan inframerah dapat dikatakan mudah karena termasuk alat yang sederhana. Kemudian pengiriman data dari ponsel pun tidak memakan biaya alias gratis. Kelemahannya apa? Oke. Kelemahan inframerah dalam pengiriman data yaitu pada pengiriman data dengan inframerah, kedua celah inframerah harus dihadapkan satu sama lain. Hal ini agak merepotkan ya dalam mentransfer data karena caranya yang seperti ini. Inframerah sangat berbahaya bagi mata, jadi jangan sekalipun sorotan inframerah mengenai mata. Pengiriman data dengan inframerah dapat dikatakan lebih lambat dibandingkan dengan menggunakan yang sudah terkini yaitu Bluetooth. Oke, gelombang yang keempat adalah cahaya tampak. Dalam rentang spektrum gelombang elektromagnetik, cahaya atau sinar tampak hanya menempati pita sempit di atas sinar inframerah. Spektrum frekuensi sinar tampak berisi frekuensi di mana mata manusia peka terhadapnya. Frekuensi sinar tampak membentang antara 40.000 sampai 80.000 GHz, berarti 10 pangkat 13 ya, atau bersesuaian dengan panjang gelombang antara 380 sampai 780 nanometer. Cahaya yang kita rasakan sehari-hari berada dalam rentang frekuensi ini. Cahaya juga dihasilkan melalui proses dalam skala atom dan molekul berupa pengaturan internal dalam konfigurasi elektronnya. Pembahasan tentang cahaya begitu luas dan membentuk satu disiplin ilmu fisika tersendiri yaitu fisika optik. Gelombang yang kelima adalah sinar ultraviolet. Rentang frekuensi sinar ultraviolet atau ultra ungu membentuk dalam kisaran 80.000 GHz sampai puluhan juta GHz. Ordernya 10 pangkat 17. Sinar ultra ungu disebut juga sinar ultraviolet. Datang dari matahari berupa radiasi ultraviolet. Memiliki energi yang cukup kuat dan dapat mengionisasi atom-atom yang berada di lapisan atmosfer. Dari proses ionisasi atom-atom tersebut dihasilkan ion-ion, yaitu atom yang bermuatan listrik. Lapisan yang terdiri atas ion-ion ini membentuk lapisan khusus dalam atmosfer yang disebut ionosfer. Lapisan ionosfer yang terisi dengan atom-atom bermuatan listrik ini dapat memantulkan gelombang elektromagnetik frekuensi rendah, berada dalam spektrum frekuensi gelombang radio medium yang dimanfaatkan dalam transmisi radio. Atmosfer bumi memiliki lapisan yang dapat menahan dan menyerap radiasi ultraviolet dari matahari, sehingga sinar matahari yang sampai ke bumi berada dalam taraf yang tidak berbahaya. Lapisan ozon di atmosfer menahan sebagian radiasi ultraviolet. Sinar ultraviolet digunakan untuk pengenalan
unsur suatu bahan dengan teknik spektroskopi. Sinyal ultraviolet mampu menahan provitamin D menjadi vitamin D. Gelombang yang keenam yaitu sinar X. Sinar X adalah gelombang elektromagnetik yang memiliki panjang gelombang antara 10⁻8 sampai 10⁻12 meter dan frekuensi sekitar 10⁻16 sampai 10⁻21 Hz. Sinar ini dapat menembus benda-benda lunak seperti daging dan kulit, tapi tidak dapat menembus benda-benda keras seperti tulang, gigi, dan logam. Sinar X sering digunakan di berbagai bidang seperti bidang kedokteran, fisika, kimia, metalurgi, mineralogi, dan biologi. Sinar X ditemukan secara tidak sengaja oleh Röntgen Wilhelm Conrad Röntgen akhir 1800-an. Pada waktu itu Röntgen sedang mempelajari pancaran elektron dari tabung katoda. Lempeng logam yang letaknya tidak dekat tabung katoda memancarkan sinar fluoresen selama elektron dialirkan. Oleh sebab itu, Röntgen menyimpulkan bahwa sinar tersebut disebabkan oleh radiasi dari suatu atom. Karena tidak terkenal dalam ilmu, maka Röntgen memberikan nama dengan sebutan sinar X. Dalam bidang kedokteran, sinar X digunakan untuk memotret bagian dalam tubuh seperti tulang yang patah. Dalam bidang industri, sinar X digunakan untuk menemukan cacar pada bungkus logam. Pada bidang seni, sinar X digunakan untuk melihat bagian dalam patung. Dalam bidang fisika, untuk mempelajari difraksi pada struktur atom suatu bahan. Sinar gamma memiliki frekuensi 10⁻20 sampai 10⁻26 Hz. Daya tembusnya sangat besar sekali dan dapat menembus plat besi dengan ketebalan beberapa sentimeter. Dalam pengontrolan, sinar ini dapat digunakan untuk membunuh sel kanker serta mensterilkan peralatan rumah sakit. Seperti sinar X, sinar gamma juga bisa digunakan untuk meneliti cacat logam. Sinar gamma dihasilkan melalui proses di dalam inti atom atau nuklir. Semoga bermanfaat pembahasan kita mengenai penggunaan gelombang elektromagnetik.